Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dengan anggota. Saya Syauqi Nabil Irmansyah dengan NIM 002. Saya Kaswadin Urlami dengan NIM 044. Saya Yola Maharani dengan NIM 065. Saya Fikri Fadila dengan NIM 067. Oke, hari ini kita akan melakukan observasi ke laboratorium kimia, khususnya pada instrumen-instrumennya, yaitu ada UV vis dan juga HPLC. Mungkin langsung aja yuk kita ke labnya. Spektrofotometer UV vis adalah instrumen analitik untuk mengukur absorbansi atau transmitasi cahaya pada rentang panjang gelombang ultraviolet sekitar 200-400 nanometer dan cahaya tampak sekitar 400-700 nanometer. Alat ini bekerja dengan mekanisme di mana molekul dalam sampel menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, kemudian memicu transisi energi elektron dari keadaan dasar ke tereksitasi. UV vis digunakan untuk analisis konsentrasi, kemurnian, identifikasi senyawa, dan studi kinetika, menghasilkan data berupa spektrum atau nilai absorbansi untuk perhitungan konsentrasi. Spektrofotometri UV vis umumnya digunakan dalam banyak bidang sains, termasuk kimia, biologi, dan fisika, untuk mempelajari sifat-sifat material dan interaksi dengan cahaya. Spektrofotometri ini juga banyak digunakan dalam industri untuk pengendalian kualitas dan analisis material seperti obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Selain itu, UV vis merupakan teknik yang banyak digunakan untuk mendeteksi pembentukan kompleks antara molekul senyawa penghambat dan logam dalam elektrolit. Spektrofotometer UV vis bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya ultraviolet di rentang 200-400 nanometer dan cahaya tampak dengan rentan 400-800 nanometer oleh senyawa dalam larutan. Ketika sinar dengan panjang gelombang tertentu melalui larutan, molekul akan menyerap cahaya dan mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Besarnya energi yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Instrumensi UV vis mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel dibandingkan dengan intensitas awal cahaya yang kemudian dihitung sebagai nilai absorbansi untuk menentukan konsentrasi atau karakteristik senyawa. Instrumen spektrofotometer UV vis memiliki beberapa bagian komponen. Yang pertama ada sumber radiasi, di mana sumber sinar atau sumber radiasi ini berasal dari beberapa jenis lampu seperti lampu hidrogen, lampu deuterium dengan panjang gelombang 180 sampai 350 nanometer, lampu xenon dan lampu pijar tungsten dengan panjang gelombang 350 sampai 2500 nanometer. Yang kedua ada monokromator yang berfungsi untuk memecah sumber radiasi yang memiliki pita energi lebar atau polikromatis menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator mampu menghasilkan radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35 sampai 0,1 nanometer. Yang ketiga ada wadah sampel atau kuvet. Biasanya kuvet ini terbuat dari kuarsa atau silika untuk penggunaan radiasi UV dan terbuat dari gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Kuvet memiliki ketebalan yang bervariasi, yaitu dari 1 sampai 10 cm. Posisi penempatan kuvet pada instrumen spektrofotometer UV vis adalah permukaan kuvet tegak lurus dengan datangnya radiasi, sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Yang terakhir ada detektor yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel untuk mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat detektor spektrofotometer UV vis adalah memiliki sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi. Kemudian memiliki waktu respon yang singkat dan stabil. Kemudian untuk mengenal lebih mengenai spektrometer UV vis, kami akan membahas mengenai analisis hasil karakterisasi, manfaat, keunggulan, dan keterbatasan dari instrumen ini. Menurut jurnal acuan, mengoptimalkan kondisi deteksi dalam mode UV vis melibatkan penyesuaian berbagai parameter untuk memastikan sensitivitas dan akurasi maksimum dalam mendeteksi Hg2+. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat
dijelaskan dengan metode UV Vis. Yang pertama yaitu pH larutan buffer. Aktivitas seperti peroksida dari ZnO-PT sangat dipengaruhi oleh pH. Kemudian, aktivitas optimal diamati pada pH 4,5. Nilai pH yang lebih tinggi menurunkan aktivitas karena kelarutan struktur diamina dari TMB yang lebih rendah pada kondisi ini. Yang kedua yaitu suhu reaksi. Suhu reaksi optimal adalah 45 derajat Celcius. Suhu di atas atau di bawah nilai ini menyebabkan aktivitas berkurang, kemungkinan karena denaturasi enzim atau kinetika reaksi yang kurang optimal. Yang ketiga yaitu waktu reaksi. Absorbansi maksimum stabil setelah waktu reaksi 10 menit yang menunjukkan bahwa durasi ini adalah waktu optimal untuk reaksi. Dan yang keempat yaitu konsentrasi reagen. TMB merupakan konsentrasi optimal sekitar 0,4 mM untuk mencapai sensitivitas tinggi. Sedangkan H2O2 atau peroksida merupakan konsentrasi terbaiknya berada pada kisaran 0,4 molar dengan keseimbangan antara efisiensi reaksi dan stabilitas. Dan yang terakhir yaitu ZnO-PT yang merupakan konsentrasi ideal untuk deteksi sekitar 6 mikrogram per mililiter untuk memastikan aktivitas katalik yang cukup tanpa penggunaan reagen yang berlebihan. Kondisi yang dioptimalkan ini secara keseluruhan memastikan sensor dalam mode UV Vis yang memiliki sensitivitas yang tinggi dengan batas deteksi atau LOD-nya serendah-rendahnya yaitu 0,54 nanomolar untuk Hg2+. Spektrofotometer UV Vis memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, analisis konsentrasi senyawa, yaitu spektrofotometer UV Vis digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa tertentu dalam larutan, seperti analisis kadar logam dalam sampel air. Yang kedua, penentuan struktur molekuler, yaitu penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu dapat memberikan petunjuk tentang struktur molekuler senyawa. Yang ketiga, pemantauan reaksi kimia, yaitu spektrofotometer UV Vis digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi selama reaksi kimia berlangsung. Yang keempat, penentuan bilangan absorpsi, yaitu digunakan untuk menentukan bilangan absorpsi maksimum suatu senyawa yang dapat membantu dalam identifikasi senyawa tersebut. Oke, yang selanjutnya merupakan keunggulan UV Vis dalam analisis struktur atau molekul. Spektrofotometer UV Vis menawarkan sejumlah keunggulan dalam analisis kimia, terutama karena sensitivitasnya yang tinggi. Alat ini mampu mengidentifikasi gugus fungsi seperti kromofor dan juga auxokrom yang menyerap cahaya di wilayah UV dan juga tampak. Memberikan informasi penting tentang struktur molekul. Tentang spektralnya yang luas memungkinkan studi transisi elektronik seperti P ke P star dan juga N ke P star yang relevan untuk memahami ikatan dan juga konjugasi dalam senyawa. Proses analisis dengan UV Vis bersifat non-destruktif, menjaga keutuhan sampel sehingga ideal untuk senyawa yang langka atau mahal. Selain itu, alat ini mampu menentukan panjang gelombang maksimum atau lambda max yang sering menjadi indikator keberadaan senyawa tertentu, misalnya senyawa aromatik. UV Vis juga memiliki kemampuan kuantitatif, seperti menghitung koefisien molar absorptivitas yang memberikan wawasan tentang interaksi cahaya dengan molekul. Keunggulan lain adalah kompatibilitasnya dengan metode analitik lainnya, seperti HPLC UV, untuk memberikan data kuantitatif dan struktural sekaligus, menjadikannya alat yang seberguna untuk berbagai kebutuhan dalam analisis kimia. Kemudian masuk ke keterbatasan dari spektrometer UV Vis, yaitu yang pertama adalah rentang panjang gelombang terbatas, yang dimana UV Vis hanya dapat digunakan untuk mengukur sampel di dalam rentang panjang gelombang tertentu, yakni 200-800 nanometer. Kemudian yang kedua ada pengaruh zat penyerapan lain, yang dimana zat penyerapan lain yang mengandung panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang yang diukur oleh UV Vis. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada larutan standar. Untuk mengukur konsentrasi suatu zat, UV Vis harus bergantung pada larutan standar yang dibuat dari zat yang sama.